Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Sungguh besar dan dahsyat Tuhan Allah yang kita sembah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dialah yang memelihara kehidupan kita, umat ciptaannya. Di tengah pandemi COVID-19 ini, naungan kasih-Nya kita rasakan, sehingga kita saat ini dapat beribadah kepadanya dengan penuh rasa syukur. Marilah kita mengagungkan kebesaran nama Tuhan dengan menyanyikan KJ 7 bait yang pertama dan keempat. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Bapa makhlukku menyanyi bergema. Langit buana laut bersyukur semua. Malaikat segenap memuji di Kau jua. Kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Ya Roh Kudus, berilah iman yang teguh. Sucikan kami di persekutuan-Mu, supaya kami jangan mengandalkan diri, dan janganlah sesat ke kanan dan ke kiri. Ya Bapa, Putra, Roh, kiranya Kau berikan kepenuhan harapan yang kami nantikan. Pertolongan kepada kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang kasih setia-Nya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Amin. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus. Pada hari ini tema kita adalah mentalitas menyalahkan. Di tengah situasi kehidupan masa pandemik yang sulit ini, ada kecenderungan orang akan saling menyalahkan satu dengan yang lain atas penderitaan yang dialami. Akan tetapi pemazmur mengajak kepada kita untuk berseru kepada Tuhan atas penderitaan yang kita alami daripada mencari kambing hitam. Seperti tertulis di dalam Mazmur 86 ayat yang ke-7 sampai dengan 8. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau perbuat. Mari saudara kita bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa. Ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu pada saat ini. Kami bersama-sama bersyukur untuk kasih setia-Mu yang boleh terus kami rasakan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Engkau yang terus memelihara kami,
Engkau yang mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Engkau bahkan memberikan segala apa yang kami butuhkan melampaui apa yang kami pikirkan. Kami bersama-sama pada saat ini datang padamu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tapi kami juga sadar Tuhan, kehidupan kami belumlah sepenuhnya seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan, tolonglah kami, Engkau yang kuduskan, sucikan akan kehidupan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Dan basuhlah kami Tuhan dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kami boleh dilayakkan di hadapan-Mu. Karena kami menyadari akan dosa dan kesalahan kami. Kami percaya juga di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami, yang mengasihi kami. Engkau telah menebus segala dosa dan kesalahan kami. Kepada-Mu Tuhan kami percaya akan kasih-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan mendengar dan memberikan kasih anugerah-Nya kepada kita melalui sabdanya yang tertulis di dalam Mazmur 107 ayat yang pertama sampai dengan 3. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah saudara kita bersama-sama nyanyikan Semua Orang Inginkan Kebenaran. Semua orang inginkan kebenaran, berada di pihaknya. Namun sedikit yang sungguh mau berada di pihak kebenaran. Semua orang seakan-akan tampil menjunjung kebenaran. Namun sedikit yang sungguh mau berkorban membela kebenaran. Kata pemazmur, semua manusia tak dapat diandalkan. Hampir semua perkataannya bohong dan sulit dipercaya. Tiada lagi kebenaran sejati yang mudah dijumpai. Hanyalah Yesus, terang dan kebenaran, dan jalan keselamatan. Semua orang yang cari kebenaran menjadi salah jalan. Tak tahu lagi harus pilih yang mana, semuanya serupa. Setiap hari semuanya berubah, oh sungguh membingungkan. Hanyalah Yesus, terang dan kebenaran yang tak pernah berubah. Marilah saudara kita akan sama-sama akan datang pada Tuhan di dalam doa untuk mohon pertolongan Roh Kudus sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman-Nya. Ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu, kami bersama-sama bersyukur untuk kasih setia-Mu yang terus Engkau nyatakan kepada kami. Engkau memberikan pengampunan kepada kami dan
Engkau juga yang memberikan semangat kepada kami untuk hidup di dalam kehidupan yang baru. Karena itu Tuhan, bimbinglah kami dengan Roh Kudus ketika kami bersama-sama membaca, mendengar, merenungkan akan firman-Mu. Mampukanlah kami untuk dapat memahami akan kehendak-Mu dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Hamba-Mu dalam segala keterbatasan, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong, sehingga dia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami mohon, ya Bapa dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita menyanyikan Mazmur 25 secara berbalasan. Pada Tuhanlah kuangkat jiwaku, ku percaya padamu. Pada Tuhanlah kuangkat jiwaku, ku percaya padamu. Beritahukan jalanmu, tunjukkanlah dan bawalah ku berjalan dalam kemenangan-Mu. Allah yang selamatkanku. Pada Tuhanlah kuangkat jiwaku, ku percaya padamu. Pada Tuhanlah kuangkat jiwaku, ku percaya padamu. Ya Tuhan baik dan benar, Dia tunjukkan jalan bagi yang tersesat dan rendah hati, yang sesuai hukum-Nya. Pada Tuhanlah kuangkat jiwaku, ku percaya padamu. Pada Tuhanlah kuangkat jiwaku, ku percaya padamu. Jalan-Mu Tuhan adalah kebenaran dan kasih bagi yang berpegang pada firman-Nya, pada perjanjian-Nya. Pada Tuhanlah kuangkat jiwaku, ku percaya padamu. Pada Tuhanlah kuangkat jiwaku, ku percaya padamu. Firman Tuhan yang kita baca pada saat ini terambil dari Injil Yesus Kristus yang tertulis di dalam Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-23 sampai dengan 32. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam, kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabannya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?"
Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan pekerjaan ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia kita yang bukan saja mendengar firman Allah, tapi yang juga melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti tidak ingin dicari kesalahannya atau disalahkan. Hal ini sesungguhnya mengungkapkan bahwa setiap orang dapat mengetahui apa yang benar, apa yang salah. Setiap orang mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Tapi saudara, dalam kenyataan orang yang tahu apa yang benar tidak serta-merta pasti melakukan apa yang benar. Demikian juga orang yang melakukan kesalahan tidak berarti bahwa dia tidak tahu mana yang benar atau apa itu kebenaran. Para pelanggar yang ditangkap karena kesalahannya, pelanggarannya, ketika ditanya, "Apakah kamu tahu kesalahan yang kamu lakukan?" Rata-rata mereka menjawab, "Ya, saya tahu. Saya salah telah melakukan pelanggaran ini dan itu." Bukankah ini sesuatu yang sangat menggemaskan? Tetapi inilah kenyataannya. Dan yang paling menggemaskan lagi adalah banyak orang yang bersalah selalu saja berusaha untuk menyalahkan situasi dan keadaan, melemparkan kesalahan kepada pihak yang lain atau situasi. Seolah-olah yang membuat ia bersalah atau melanggar atau jatuh dalam dosa adalah situasi atau keadaan yang dihadapi, bukan karena kelemahan iman atau integritas dirinya sendiri. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca mengisahkan tentang percakapan Tuhan Yesus dengan imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di Bait Allah. Para imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi bertanya tentang asal kuasa Tuhan Yesus dari mana. Tuhan Yesus tidak segera menjawab pertanyaan mereka, karena ia tahu bahwa sesungguhnya mereka hanya ingin mencari-cari kesalahan dari Tuhan Yesus. Mereka sesungguhnya berusaha melemahkan pengaruh Tuhan Yesus pada para pendengarnya.
karena mereka iri dengan kuasa dan pengaruh yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus justru berkata kepada mereka, bila mereka dapat menjawab pertanyaannya, Ia akan juga menjawab pertanyaan mereka. Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, dari manakah kuasa yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis? Dari surga atau dari manusia? Rupanya pertanyaan Tuhan Yesus membuat mereka kebingungan, kesulitan untuk menjawab. Karena bila mereka menjawab dari surga atau dari Tuhan, mereka secara tidak langsung membenarkan Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus. Tetapi bila mereka menjawab dari manusia, orang banyak percaya bahwa Yohanes Pembaptis sebagai nabi. Jadi mereka memilih jawab tidak tahu. Atau sesungguhnya mereka tidak menjawab pertanyaan Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan Yesus juga tidak mau menjawab pertanyaan mereka. Sehingga mereka pun tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan Yesus tentang kuasa yang dimilikinya. Saudara, kemudian Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan tentang seorang bapak yang mempunyai 2 anak laki-laki, yang memerintahkan kepada anaknya yang sulung untuk bekerja di kebun anggurnya. Anak sulungnya tersebut menjawab, ya baiklah, tetapi ia tidak bekerja di kebun anggurnya, ayahnya. Bapak itu juga berkata kepada anaknya yang kedua untuk bekerja di kebun anggurnya. Tetapi anak yang kedua tersebut menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia justru menyesal dan memutuskan untuk bekerja di kebun anggur milik ayahnya. Setelah menceritakan kisah tersebut, Tuhan Yesus meminta jawab dari mereka. Manakah di antara mereka yang melakukan kehendak ayahnya? Dan mereka menjawab, anak yang terakhir. Lalu Tuhan menutup dengan kalimat, sesungguhnya para pemungut cukai dan para perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena walaupun Yohanes Pembaptis telah menunjukkan jalan kebenaran, yaitu Yesus Kristus, tetapi mereka tidak percaya. Sementara orang-orang yang berdosa, para pemungut cukai, para perempuan sundal justru percaya dan bertobat. Jadi sesungguhnya saudara, Tuhan Yesus sedang menyindir para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi yang sesungguhnya hidup jauh dari ketaatan kepada Allah. Mereka memang tampak taat di hadapan Tuhan, tampak sopan, tetapi mereka sesungguhnya tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sementara para pemungut cukai, para perempuan sundal, memang tampaknya tidak mau mentaati perintah Tuhan. Bahkan memberontak kepada Tuhan. Menentang apa hukum-hukum Tuhan. Tetapi pada akhirnya mereka menyesal dan bertobat, serta kemudian melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah yang Tuhan Yesus kehendaki dari firman Tuhan yang kita baca pada saat ini? Apakah yang dapat kita refleksikan dalam kehidupan bergereja? Yang pertama saudara, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan selalu hidup di dalam sembah dan ketaatan kepada Tuhan dengan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan menghendaki setiap anak-anaknya ikut melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik bagi kemuliaan Tuhan. Kehidupan kita yang berkenan dan menyenangkan Tuhan adalah jika kehidupan kita sungguh-sungguh menyatakan ketaatan, bukan hanya ketika kehidupan kita dilihat orang, tetapi juga ketika kehidupan kita tidak terlihat oleh orang. Bukan saja apa yang kita lakukan dan kita katakan, tetapi juga apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita.
Dan semuanya itu haruslah berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menghendaki ketaatan dan kasih yang menyeluruh dari kita sebagai anak-anaknya. Di dalam Markus 12 ayat yang ke-30 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Tuhan tidak menghendaki dan bahkan sangat menentang kemunafikan. Ia menggambarkan seperti kuburan yang di luar tampak bersih dan putih, tetapi di dalam hatinya kotor dan busuk. Oleh karena itu, marilah kita sungguh-sungguh berusaha hidup berkenan kepada Tuhan. Rasul Paulus di dalam Roma 7 ayat yang ke-15, dia berkata, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Hal ini berarti bahwa hidup berkenan kepada Allah memang tidak mudah. Tetapi saudara, Tuhan Yesus berjanji kepada kita murid-muridnya bahwa Roh Kudus akan menolong kita untuk hidup di dalam kebenaran. Di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13 Tuhan Yesus berkata, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-13, Rasul Paulus juga berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Artinya memang kita tidak mampu hidup berkenan kepada Allah tanpa pertolongan dari Roh Kudus. Oleh karena itu, marilah kita selalu hidup di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Mohonlah selalu pertolongannya dalam menjalani kehidupan di dunia ini dengan berbagai macam tantangannya. Yang kedua, marilah kita meninggalkan mentalitas menyalahkan. Saudara, seringkali kita menjumpai kenyataan banyak orang yang lebih suka membenarkan dirinya sendiri dan menyalahkan orang lain, pihak lain, atau situasi keadaan. Ketika kita selalu mempunyai mentalitas menyalahkan, apa yang terjadi? Kita cenderung tidak mau meninggalkan dosa kita dan bahkan merasa diri kita masih lebih baik daripada orang lain. Dan pada akhirnya kita berhenti, tidak bertumbuh. Dan kita jatuh di dalam kesombongan rohani. Inilah yang terjadi dalam diri imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi pada saat itu. Mereka merasa mereka jauh lebih baik dan saleh daripada para pemungut cukai dan perempuan-perempuan Sunda. Bahkan mereka merasa bahwa para pemungut cukai dan perempuan-perempuan Sunda itulah yang sering menyebabkan mereka dan bangsa mereka dosa. Dengan kata lain, para pemungut cukai dan para perempuan Sunda sebaiknya dihilangkan saja, dibuang saja karena mereka menjadi penyebab atau pemicu dosa bagi kehidupan mereka dan bangsanya. Para imam kepala dan para tua-tua bangsa Yahudi sesungguhnya melakukan dosa juga. Tetapi mereka merasa bahwa mereka jatuh dalam dosa bukan karena kesalahan mereka sendiri, tetapi karena ada orang lain atau situasi keadaan yang menyebabkan mereka jatuh. Kalau kita mengingat kisah kejatuhan manusia dalam dosa dalam kitab Kejadian, ketika Adam ditanya oleh Tuhan, apakah kamu memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang dilarang olehku? Adam menjawab, karena Hawa yang mengajak makan buah tersebut. Jadi di sini Adam menyalahkan Hawa dan bahkan Tuhan, karena ia berkata, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Hawa pun juga berusaha menghindar dari tanggung jawab dan menyalahkan ular. Jadi sesungguhnya saudara,
kecenderungan untuk menyalahkan pihak lain, atau tidak mau bertanggung jawab terhadap dosa atau kesalahan yang dilakukan telah ada sejak manusia jatuh dalam dosa. Dalam beberapa kasus kejahatan, seringkali terjadi pelaku kejahatan justru menyalahkan korban. Beberapa kasus pemerkosaan terhadap wanita, pelaku seringkali menyalahkan korban dengan berkata bahwa wanita itu atau perempuan itu memakai pakaian yang minim atau terbuka, sehingga dianggap menggoda mereka untuk melakukan pelecehan, melakukan kejahatan pemerkosaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tapi sesungguhnya setiap orang harus bertanggung jawab terhadap setiap apa yang dilakukannya. Tuhan dengan sangat tegas mengingatkan bahwa dosa yang diperbuat menjadi tanggung jawab orang yang melakukannya, bukan orang lain atau situasi keadaan. Karena setiap manusia diberi kehendak bebas. Manusia bukanlah wayang atau robot yang digerakkan oleh dalang atau pembuatnya. Di dalam Yeskiel 18 ayat yang ke-30, Tuhan mengingatkan bangsa Israel, oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi jelas sekali bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap apa yang diucapkan dan apa yang dilakukannya sendiri. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mentalitas menyalahkan buat kita tidak bisa berdamai dengan situasi dan keadaan kita. Dan juga merusak relasi kita, hubungan kita dengan orang lain, sesama bahkan Tuhan. Ketika kita hanya menyalahkan situasi atau pihak lain, kita tidak dapat melangkah maju. Kita tidak bisa berkembang. Oleh karena itu marilah kita tinggalkan mentalitas menyalahkan. Lebih baik mengembangkan diri kita sendiri daripada berusaha mengecilkan atau menyalahkan orang lain. Yang ketiga, saudara, marilah kita mengembangkan mentalitas yang menyembuhkan. Pada dasarnya Tuhan menghendaki agar semua orang bertobat dan mengalami kasih anugerah Allah, yaitu kehidupan dalam damai sejahtera bersama dengan Allah. Dalam Yeskiel 18 ayat yang ke-31 dan 32, dikatakan, buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Yeskiel dalam hal ini menjadi nabi dan utusan Tuhan yang mau membawa umat Tuhan kepada pertobatan dan kesembuhan. Kesembuhan relasi dengan Tuhan, perdamaian dengan Tuhan. Dalam karya Tuhan Yesus, berkali-kali Tuhan Yesus juga berkata, aku datang untuk mencari yang berdosa. Ia datang bukan untuk menghakimi, tetapi menyembuhkan dan bahkan menyelamatkan. Ia datang untuk merangkul orang-orang berdosa, karena ia menghendaki semua orang mengalami pertobatan, berbalik dari jalannya yang lama dan datang kepada Allah, supaya mereka mengalami pengampunan dan kehidupan dalam anugerah Allah. Dan karena dalam karyanya dan kehidupan Tuhan Yesus, kasih Allah sungguh-sungguh dinyatakan bagi semua orang, maka banyak orang yang datang kepada Tuhan, bertobat dan kehidupannya, relasinya dipulihkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam kehidupan bergereja dan berkeluarga, marilah kita juga mengembangkan mentalitas yang menyembuhkan. Bukan menghakimi,
atau menyalahkan, apalagi mengucilkan. Tetapi marilah kita kembangkan mentalitas saling menyembuhkan, merangkul, mengingatkan, mendukung, membimbing di dalam kasih persaudaraan untuk berjalan dalam kebenaran dan kehidupan yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pandemi COVID-19 ini memang dapat melemahkan iman dan persekutuan kita dengan Tuhan dan juga sesama tubuh Kristus. Tetapi hal ini tidak akan terjadi bila kita punya keinginan yang kuat, tekad yang kuat untuk selalu hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan dan sesama kita. Bila kita hanya berfokus pada masalah dan masalah, kita justru akan mendapat lebih banyak masalah. Tetapi ketika kita mau berpusat pada kemungkinan, kita tetap bisa mensyukuri, maka kehidupan kita juga akan mendapat lebih banyak kesempatan. Masa pandemi COVID-19 ini dapat menjadi juga kesempatan bagi kita untuk lebih dekat dengan Tuhan, keluarga kita, mengalami persekutuan yang lebih akrab dan intim dengan Tuhan dan keluarga. Belajar bersama-sama, mengalami tantangan dan peluang bersama-sama. Marilah kita terus bertumbuh semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Hidup semakin berkenan dan menyenangkan hati Allah. Marilah kita tinggalkan mentalitas menyalahkan. Dan marilah kita kembangkan mentalitas saling menyembuhkan, saling menguatkan, membimbing dengan kasih untuk hidup benar di dalam persekutuan dengan Allah Trinitas. Tuhan menyertai kita dan memampukan kita semua. Amin. Bersama-sama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad, marilah dengan berdiri kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia, sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara?
pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecahkannya bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengar serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya, yang memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 4 Oktober 2020 mendatang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Bagi saudara yang beribadah di rumah, silakan mengumpulkan persembahan saudara di rumah masing-masing, dan setelah terkumpul, saudara dapat titipkan kepada Penatua Mariani atau Penatua Reni Damayanti, atau saudara dapat mengirim persembahan saudara ke rekening GKI Lasem Bank Mandiri dengan nomor rekening 135 009 013 0871. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita terambil dari Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Mari kita menghaturkan persembahan sambil memuji nama Tuhan dari KJ 450, bait yang pertama dan ketiga. syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal
mengucap syukur, itu kehendak-Nya. Mari saudara kita sama-sama datang pada Tuhan kembali, naikkan doa-doa kita. Ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu, kami bersama-sama bersyukur untuk kasih-Mu, kami boleh bersama mendengar akan firman-Mu yang boleh mengingatkan kembali pada kami, di mana kami bertanggung jawab atas kehidupan kami. Baik kami menjalani kehidupan dengan baik maupun tidak baik, salah ataupun benar. Tolonglah Tuhan kami untuk dapat menjalani kehidupan dengan baik. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami saat ini bersyukur untuk kesempatan di mana kami dapat mempersembahkan sedikit dari apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau yang mengkuduskan dan menyucikan, sehingga persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kami mohon Tuhan, tolonglah kami untuk juga dapat memberikan kehidupan kami untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kami saat ini juga mau berdoa Tuhan untuk perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober, baik yang dilakukan onsite maupun online. Tuhan yang biarlah menolong sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik, dan melalui perjamuan kudus, iman, pengharapan, dan kasih kami boleh semakin bertumbuh. Kami boleh diingatkan akan persekutuan kami dengan Tuhan, kami boleh diingatkan persekutuan kami dengan sesama kami, gereja Tuhan, di mana kehidupan kami juga harus meneladani apa yang menjadi kehidupan Engkau, ya Kristus. Kami mohon Tuhan, tolonglah kami. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini untuk pergumulan kami dengan pandemi COVID-19. Tuhan, Engkau yang menolong, biarlah pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir. Kami sungguh berharap akan belas kasih-Mu dan kemurahan-Mu. Engkau yang menolong para dokter, para medis, Tuhan yang terus memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka di dalam pengabdiannya. Tuhan berikan kepada mereka berkat-Mu sehingga setiap karya yang mereka lakukan boleh memberikan kesembuhan dan bahkan keselamatan bagi orang-orang yang dirawatnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk para peneliti yang terus memproses vaksin COVID-19 sehingga dapat digunakan untuk masyarakat luas. Tuhan, tolonglah mereka, beri kepada mereka hikmat-Mu dan kelancaran di dalam setiap proses yang dilakukan oleh mereka, sehingga vaksin COVID-19 ini dapat segera diproduksi. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin bangsa kami, dari tingkat pusat sampai daerah. Tuhan berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan, beri kepada mereka hikmat-Mu, sehingga di dalam setiap apa yang mereka lakukan, segala sesuatunya adalah untuk kebaikan seluruh rakyat Indonesia. Kami mohon Tuhan, Engkau yang singkirkan niat-niat jahat, niat-niat yang tidak baik, yang mencari keuntungan dari masa krisis ini. Kami mohon Tuhan, tolonglah bangsa dan negara ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk segenap jemaat dan simpatisan GKI Lasem. Tuhan berikan kepada mereka selalu kekuatan dan kesehatan dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Tuhan yang cukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Tuhan yang menolong kami di dalam setiap pergumulan-pergumulan kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang mau menjadi gembala kami. Engkau mau menjadi juru selamat bagi kami. Engkau Allah yang setia menuntun akan kehidupan kami. Kami mohon Tuhan, kuatkan juga iman, pengharapan dan kasih kami kepada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang berusia lanjut, Tuhan yang terus memberikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka. Secara khusus kami mau berdoa untuk mereka yang sakit ataupun dalam proses pemulihan. Kami mau berdoa untuk Ibu
Weni Rosalinda, kami mau berdoa untuk Ibu Suprapti, kami mau berdoa untuk Saudari Tiara, dan kami juga berdoa untuk Bapak Bunto Karno. Tuhan berikan kepada mereka kekuatan iman di dalam menjalani kehidupan mereka hari lepas hari. Dalam segala sesuatu yang mereka alami, biarlah kasih Tuhan boleh mereka rasakan. Dan biarlah Tuhan Engkau yang memberikan kepada mereka juga kesehatan dan pemulihan. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Marilah saudara-saudara, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu pengutusan kita. Kita nyanyikan Kuasa-Mu dan Nama-Mu lah. Kuasa-Mu dan Nama-Mu lah hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segentar mestilah mati dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memakan berbuahlah, tuaian pun besar. Teladan sudah Kau beri demi derita-Mu, dan melalui salib-Mu Kau terima kuasa-Mu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, agar kelak akan menetap bersama-Mu di Firdaus gemerlap. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tidak menghakimi orang lain ataupun menyalahkan keadaan atas penderitaan yang kita alami. Tetapi marilah kita belajar percaya pada keadilan Tuhan. Tuhan pasti menolong kita asalkan kita mau bersandar dan percaya kepadanya. Marilah kita bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selamanya. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya.